Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Kawan-kawan yang saya hormati dan Bapak dosen yang kami muliakan, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah, pada video kali ini kami ingin memaparkan sebuah materi tentang penipuan online yang kemudian dibingkis menjadi sebuah video untuk tugas mata kuliah pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, kita akan mengkaji tentang penipuan online. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pengertian penipuan online. Kalau berkaca pada pandangan KBBI, penipuan itu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dalam arti kata berbohong, palsu, dan lain sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Nah, kemudian kalau berbicara dalam pandangan hukum pidana, penipuan itu adalah rangkaian kebohongan dengan cara tipu muslihat yang dilakukan untuk mencari keuntungan atau merugikan orang lain. Nah, kemudian kalau pada keseluruhan penipuan online itu adalah penggunaan layanan internet atau software yang dilakukan untuk merugikan orang lain. Nah, dalam pengertian ini kita mendapat kesimpulan bahwa penipuan online itu adalah sebuah rangkaian kebohongan, baik ia dengan cara menyamar atau apapun itu, dengan berkata bohong dan lain sebagainya, dengan maksud dan tujuan untuk merugikan orang lain. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait penipuan online. Jadi, penipuan online adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari orang lain. Misalnya dengan mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas kita. Ada banyak sekali macam-macam atau modus dari penipuan online. Salah satunya yang pertama yaitu modus penipuan online phishing. Modus penipuan online ini dilakukan oleh suatu oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email, ataupun pesan teks seperti WhatsApp dan Telegram. Dan yang kedua yaitu penipuan online farming handphone. Penipuan online ini akan mengarahkan calon korban kepada situs web palsu. Jika korban mengklik pada link situs web yang dimaksudkan, maka entry domain name system yang ditekan atau diklik oleh korban akan tersimpan. Jadi himbauan untuk teman-teman semua, jangan asal mengklik link yang masuk ke WhatsApp ataupun Telegram kita. Dan yang ketiga yaitu modus penipuan online sniping. Modus penipuan online ini dilakukan dengan cara meretas untuk mengumpulkan atau mencuri informasi secara ilegal. Dan yang terakhir yaitu modus penipuan online social engineering. Modus penipuan online ini dilakukan oleh pelaku dengan memanipulasi korban hingga korban tidak sadar jika memberikan informasi yang sangat penting dan sensitif kepada pelaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum penipuan online. Dalam pasal 378 KUHP menjelaskan tentang penipuan yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan hutang atau menghapuskan piutang,
dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 yaitu 200 juta. Penjual yang menipu pembeli dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli atau tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah media yang digunakan. Menurut Asril Sitompul, penipuan online dalam e-commerce merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata. Adapun Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan online. Berikut ini pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Namun, untuk menentukan apakah seorang melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, delik pidana dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan penyebaran berita bohong atau hoaks secara umum, melainkan perbuatan penyebaran berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, loka pasar, marketplace, iklan, dan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Selanjutnya, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan non-prestasi dan atau mengalami force majeure. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan delik material sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Definisi konsumen pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dampak dan solusi daripada penipuan online. Penipuan online itu ada dua dampaknya, yang bisa bersifat material dan bisa bersifat imaterial. Yang bersifat material contohnya berupa uang, barang maupun benda fisik lainnya. Sedangkan kerugian yang imaterial bisa bersifat contohnya perasaan, kebocoran data pribadi, fisik maupun lainnya. Solusi daripada penipuan online itu ketika kita ada menjumpai suatu orang yang ingin menipu, periksa asal dari mana websitenya berasal. Hati-hati ketika tidak terlalu meyakinkan, lalu mencari informasi yang lebih detail. Dan apabila dia dari perusahaan, hubungi perusahaan yang resmi dari mereka. Bahkan nama saya Maraguntur Siregar dengan NIM 2120204154226, Prodi Hukum Tata Negara Siasah, Uncuska Riau. Perkenalkan, nama saya Rima Mariska dengan NIM 120204252288 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah, kelas D semester 7, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Detri Ezni Farera dengan NIM 1200204247443 dari kelas D Hukum Tata Negara Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, semester 7. Nama saya Muhammad Ridho Hidi dengan NIM 120204151329
Jurusan saya Hukum Tata Negara dari Universitas UIN Sultan Syarif Hasim Riau.